Surat Al-Fil ini pun merupakan surat yang pendek ya, yang mungkin ibu-ibu sering baca ya, kita sering baca surat Al-Fil ini. Eh, yang Caca, baik mungkin ketika kita membaca surat Al-Fil yang ada di dalam bayangan kita adalah pasukan bergajah saja gitu ya. Maksudnya tidak ada makna lain gitu. Sama saya pun ketika belum tahu apa kandungan dari surat Al-Fil ini, ketika baca surat Al-Fil itu yang terilustrasikan dalam pikiran saya adalah ya tentang peperangan saja gitu ya, bagaimana pasukan apa namanya pasukan gajah ya menyerang Ka'bah ya. Jadi hanya itu saja gitu. Akan tetapi ternyata gitu ya, ternyata di sini menyimpan jutaan makna yang terselubung ya, yang insya Allah kita akan ya dengan izin Allah ya, dan dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah dan dengan bimbingannya kita akan mengupasnya. Gitu, ya. Surat Al-Fil ini adalah surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan di Mekah. Ini ada 5 ayat. Urutan di mushaf itu 105 ya, urutannya yaitu surat ke 105. Sedangkan urutan turunnya itu surat ke-19 ya. Jadi kalau urutan turunnya itu ke-19, adapun di suratnya ya di urutan surat Al-Qur'annya itu ke-105 ya. Terdiri dari 23 kata ya dan 96 huruf ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fil itu sama dengan kita mendapatkan 960 kebaikan. Masya Allah ya. Jadi tidak akan ada ruginya lah ya, tidak akan ada ruginya ketika kita mempelajari Al-Qur'an ya. Membacanya saja tanpa memahami kita dijamin oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Apalagi kalau ketika kita membacanya ya, memahaminya, meyakininya dan bertambah keimanannya gitu ya. Itu adalah privilege luar biasa yang Allah berikan kepada makhluknya yang ingin dan berusaha mentadaburi Al-Qur'an gitu. Dan alhamdulillah Allah memilih kita Ibu ya di antara orang-orang yang ingin eh, mentadaburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita ya, kuatkan hati kita untuk terus berada di rel ini ya, di jalan. Amin. Nah, surat ini ya turun kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai peringatan untuk orang-orang Quraisy ya, bahwa eh, bagaimana Allah menghancurkan ya orang yang ingin menyerang Ka'bah. Nah, jadi surat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk memberi peringatan kepada orang-orang Quraisy itu bahwa eh, apakah kalian ingat ya, apakah kalian lupa bagaimana Allah menyelamatkan Ka'bah ini, menyelamatkan negeri mereka ya dari serangan, dari invasi orang-orang Yaman yang pada saat itu dipimpin oleh Abraha ya yang menghancurkan Ka'bah, tapi Allah ya dengan kemahabesarannya, dengan kemahagungannya dan dengan kemahakuatannya ya Allah menghentikan invasi mereka ke Mekah ya. Dan ini pun eh, menjelaskan ya sebagai peringatan kepada orang-orang Quraisy ya tentang kekuasaan Allah kepada orang-orang yang melakukan kekerasan ya. Jadi dengan pongahnya orang-orang yang sombong ya, seperti Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, padahal Ka'bah itu adalah Baitullah gitu kan ya. Di situ ada Masjidil Haram ya, di situ ada Baitullah, tapi mereka dengan dia dengan kepongahannya, dengan kesombongannya, dengan kekuatannya ya, dengan jabatannya ya, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Lantas
orang-orang Quraisy, ya, mengapa kamu begitu memusuhi agama Islam? Padahal orang Quraisy itu, kalian itu bukan sekutu Abraha, ya, bukan sekutunya. Tapi kenapa kalian memerangi Islam dengan begitu kerasnya? Kenapa kalian memusuhi Islam? Mengapa kalian menolak Nabi Muhammad SAW? Ya, setelah nikmat yang begitu besar. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi surat ini, makanya nanti surat Al-Quraisy ya, li'ila fi Quraisyin gitu. Ya. Kenapa seperti itu gitu? Sikap orang-orang Quraisy, bahkan para pembesar orang Quraisy seolah mereka tidak tahu dengan kejadian yang luar biasa, kejadian yang fenomenal ini gitu ya. Semua orang tidak akan lupa dengan kejadian ini. Tapi kenapa ketika Allah mengutus kepada kalian Rasul ya, untuk memberikan petunjuk kepada kalian, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian ya, tapi kalian menolaknya ya, memusuhinya, membangkangnya, bahkan mengusirnya ya. Itu dari segi maksud dari surat Al-Fil ya. Yang kedua dari segi kiroahnya ya, cara bacanya. Seperti kita ketahui kalau kita bacanya, ibu-ibu juga sudah tahu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, itu adalah bacaan riwayat Hafs an Asim yang biasa kita baca. Nah, ternyata ada bacaan lain yang agak berbeda ya, yaitu riwayat Warosh. Riwayat Warosh itu di ayat pertamanya ya, ada berbeda ya bacaannya. Bukan ayat pertama. Wa arsala alaihim toiron ababil itu ayat berapa? Ayat ketiga ya. Wa arsala alaihim toiron ababil. Di riwayat Warosh dibacanya wa arsala alaihim toiran ababil. Toiran ya. Toiran ababil gitu. Ya, itu cara baca di riwayat Warosh. Sedangkan riwayat yang lainnya tidak ada perbedaan. Sama dengan riwayat Hafs an Asim. Baik. Tema sentra atau tema krusial surat ini adalah tentang rafdun waradul kaid, ya, menolak dan bagaimana menghantam, ya, menghancurkan sebuah tipu daya. Jelas bahwa yang dilakukan Abraha, ya, dengan pasukan gajahnya itu adalah sebuah tipu daya yang sangat besar, ya, sebuah rencana yang sangat buruk ya, yaitu menghancurkan Ka'bah. Nah, nanti kita masuk saja ya ke cerita tentang keinginan ya atau ambisi Abraha menghancurkan Ka'bah. Abraha ini merupakan, dia adalah gubernur Yaman pada saat itu ya. Dia merasa iri ya, dengan orang-orang Arab ya, karena mereka memiliki Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh banyak orang ya. Abraha ini dia beragama Nasrani. Coba. Ya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir ya mengatakan dalam tafsirnya bahwa surat Al-Fil ini menjelaskan tentang nikmat Allah ya kepada orang-orang Quraisy, di mana Allah telah menghindarkan, Allah telah menjauhkan bencana dari atas mereka ya, bencana atas mereka dari pasukan bergajah.
yang pada saat itu mereka mempunyai ambisi dan tekad yang luar biasa untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi usaha yang mereka lakukan ya itu sia-sia ya. Usahanya berantakan gitu ya. Kemudian rencana yang mereka buat ya itu hancur lebur. Maka pasukan bergajah ini ya, ini adalah dari kaum Nasrani. Jadi Raja Abraha ini ya, dia orang Nasrani ya. Yang orang Nasrani pada saat itu cara beribadahnya sama seperti orang Quraisy ya, yaitu paganisme. Jadi mendekati gitu ya, mendekati cara ibadahnya orang-orang Quraisy ya, yaitu menyembah berhala. Nah, maka eh, terjadinya atau kejadian tentang penyerangan Abraha kepada orang-orang penyerangan Abraha akan ingin menghancurkan Ka'bah itu ya, ini ingin memberikan sinyalemen atau ingin memberikan informasi ya, ingin memberikan bukti kepada orang-orang Quraisy ya, bahwa Allah itu ya menghancurkan pasukan gajah bukan karena kalian orang Quraisy itu lebih baik daripada pasukan Abraha ya. Maksudnya bahwa uh, ketika Abraha ya dan orang-orang yang pada saat itu mereka menyembah ya selain Allah ya. Dan begitupun orang-orang Quraisy mereka menyembah berhala ya selain Allah. Nah, maka ini merupakan peringatan kepada orang-orang Quraisy ya, ingin memberitahu orang-orang Quraisy bahwa Allah menyelamatkan dan menjauhkan kalian dari bencana ini bukan karena kalian itu lebih baik daripada orang-orang pasukan Abraha ya. Akan tetapi bahwa Allah menyelamatkan kalian dari bencana ini ingin menyambut kelahiran Nabi yang mulia ya, nabi yang menyempurnakan agama Islam ini, nabi terakhir ya. Sehingga orang-orang Quraisy ini ya harus memahami bahwa keamanan ya atau keselamatan yang Allah berikan kepada mereka ya itu merupakan media untuk mereka mengimani nabi terakhir ya. Jadi bukan malah membangkang ya. Pada saat itu ya ketika Abraha melihat bahwa siapa namanya bahwa Ka'bah itu merupakan tempat ya yang disucikan oleh orang-orang dan banyak dikunjungi ya, maka dia ada rasa iri ya kepada orang-orang Arab, sehingga Raja Abraha ini ya dia membangun gereja ya yang sangat besar ya, yang sangat megah, yang bentuknya sama dengan Ka'bah, dengan harapan, dengan tujuan bahwa orang-orang akan berbelok dari mengunjungi Ka'bah ke mengunjungi kanisah atau gereja yang dibuat oleh Abraha. Ya. Akan tetapi harapannya ya hanya ilusi saja, ya, hanya angan-angan saja. Ya. Ketika dia sudah membangun gereja yang begitu megahnya, yang begitu mewahnya, ternyata orang-orang tidak merubah ya kiblat orang-orang. Ya. Jadi orang-orang tetap mengunjungi Ka'bah dan tidak mengunjungi tidak mengunjungi gerejanya. Ya. Padahal ya Gubernur Yaman yaitu Abraha sudah sudah membuat propaganda yang begitu hebat, yang begitu masif ya tentang gereja ini.
Ya, akan tetapi itu semua tidak membuahkan hasil apapun. Nah, maka pada saat itu ya Abraha kesal, ya Abraha marah dan murka sehingga dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia mempersiapkan ya, mempersiapkan pasukannya yang begitu luar biasa ya, dan yang lebih lebih dahsyat lagi, tunggangan yang mereka gunakan adalah gajah. Ya. Nah, jadi mereka siapa Abraha ini ya memobilisasi gajah-gajah ya untuk menyerang Ka'bah. Ya. Otomatis gajah ini kan binatang paling besar ya di darat gitu. Sehingga ini akan dia ingin menghancurkan mentalnya orang-orang Arab ya dengan pasukan gajah ini. Ini kalau kalau lihat kuda aja, kuda dengan jumlah yang banyak, takutnya luar biasa. Apalagi ini gajah ya, gajah yang dengan jumlah yang banyak ya, ini akan merontokkan ya mental orang-orang Arab ya. Nah, pada saat itu rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah ya itu terdengar oleh orang-orang Quraisy. Ya. Makanya orang Quraisy mereka mengirimkan Naufal bin Habib ya untuk memblok ya pergerakan mereka menuju Ka'bah. Nah, akan tetapi ya pasukan Naufal bin Habib ini tadi apa Naufal bin saya lupa. Entah. Naufal bin Habib ya. Naufal bin Habib ya. Ini dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukan Abraha. Ya, sehingga Naufal bin Habib ini dijadikan tawanan perangnya, dijadikan tawanan oleh Abraha. Ya. Dan dia harus menjadi guide ya, menjadi guide arah ke Ka'bah. Nah, pada saat itu ya pasukan Abraha ya mulai mendekati Ka'bah ya. Dan Labib mendekati Mahmud. Mahmud ini adalah gajah yang paling besar ya. Jadi pimpinannya istilahnya ya. Komandonya gajah. Si Naufal bin Habib ini membisikkan ke telinga gajah si Mahmud ya untuk tidak mengikuti perintah Abraha ya. Jadi kalau kamu disuruh berjalan menuju Ka'bah, kamu diam ya, tidak boleh bergerak. Dan dengan kekuasaan Allah ya, dengan izin Allah ya, ternyata si Mahmud yang gajah terbesar ini dan juga gajah-gajah yang lainnya ya, ketika mendekati Ka'bah justru mereka menjadi diam, tidak bergerak sama sekali ya. Mereka dipecut ya, mereka ditusuk, mereka disuruh untuk bergerak pun mereka tetap tidak bergerak ya. Sampai pasukan Abraha ini ya mencoba membelokkan arah gajah, ayo kita ke Syam pokoknya atau ayo kita pulang lagi ke Yaman. Gajah itu bergerak ya, ketika diarahkan ke Yaman itu bergerak ya, atau diarahkan ke arah yang lain selain ke Ka'bah mereka bergerak. Tapi ketika dibalikan lagi untuk mengarah ke Ka'bah ya, Allah hentikan langkahnya ya. Allah hentikan langkahnya. Nah, maka pada saat itu ketika Naufal bin Habib melihat bahwa si gajah-gajah ini tidak bergerak ya, dia langsung naik ke gunung dan menyeru orang-orang Quraisy ya untuk melindungi Ka'bah. Itulah betapa Allah benar-benar berkuasa ya. Kekuatan sedahsyat apapun ya, dengan kekuatan Allah yang begitu luar biasa itu merupakan hal yang kecil ya di hadapan. Baik, itu sekilas tentang cerita Abraha dan pasukannya. Kita masuk ke munasabah surat ya Bu ya.
korelasi surat Al-Fil dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Humazah. Nah, di surat Al-Humazah, ya, surat Al-Humazah itu mengilustrasikan kepada kita bagaimana orang-orang yang memiliki harta, ya, dan mereka bersandar dengan hartanya, mereka merasa mulia dengan hartanya, mereka merasa kuat dengan hartanya, bagaimana bahwa harta-hartanya itu tidak bermanfaat untuk dirinya, ya. Bahkan justru hartanya ini, ya, mengarahkan mereka, ya, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang rugi, ya, dan mereka menjadi ahli neraka disebabkan oleh harta mereka. Nah, adapun di surat Al-Fil, ya, di surat Al-Fil ini menggambarkan bagaimana orang-orang, ya, yang merasa kuat dengan jabatannya, ya, dengan kedudukannya. Ya. Mereka merasa mulia dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan bagaimana, ya, kekuasaan ini pun, jabatannya, kedudukannya tidak bisa menyelamatkan mereka dari dunia, ya, bahkan, ya, memberikan mereka kerugian yang begitu besar. Ya, itu Abraha, dia seorang gubernur, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, ya, akan tetapi kekuasaannya ini disalahgunakan, ya, justru dia ingin menghancurkan, ya, menghancurkan Ka'bah yang itu merupakan tempat yang disucikan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau di surat Al-Humazah menggambarkan orang kaya yang orang-orang yang berlimpah harta, gitu ya. Kalau yang di surat Al-Fil itu menggambarkan tentang orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya. Dan semuanya ketika harta dan kekuasaan itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka berujung kerugian. Dan kerugiannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Baik. Yang kedua, di surat Al-Humazah, ya, ini menggambarkan kepada kita, ya, bagaimana kerugian yang mereka dapatkan. Nah, di surat Al-Humazah, kerugian yang didapatkan oleh orang-orang yang menumpuk hartanya, ya, yang mengumpulkan hartanya dan enggan mengeluarkannya, itu apa? Bagaimana kerugian mereka di akhirat, ya. Alaihim narum muqsadah, gitu kan? Bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka yang terkunci, di mana mereka tidak bisa keluar, tidak bisa kabur dari neraka itu. Nah, adapun di surat Al-Fil, ya, Allah memperlihatkan bagaimana kerugian, ya, orang-orang yang orang-orang yang menggunakan kekuasaannya, ya, yang melegitimasi kekuasaannya untuk hal-hal yang buruk, ya, untuk mengintimidasi orang, untuk menghancurkan orang, ya, untuk menguasai negara lain, ya, maka bagaimana Allah akan menggambarkan kerugian mereka di dunia saja sudah digambarkan, ya, yaitu apa? Bahwa faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya, maka Allah menjadikan mereka itu seperti daun yang dimakan ulat, begitu hina, ya. Itu adalah siksaan di dunia. Ya, mungkin kita melihat bahwa mungkin sepertinya, ya, kehidupan orang-orang yang zalim itu mereka bahagia-bahagia saja, tapi kita tidak tahu bagaimana bagaimana hatinya, ya, bagaimana dirinya. Jadi kemarin saya ngobrol dengan namanya Syekh Nadir, ya. Syekh Nadir ini beliau orang Sudan, mengajar di pesantren Benda juga, mengisi program di pesantren Benda juga, sama juga di kampus, ya. Beliau jadwalnya hari Rabu, saya juga hari Rabu gitu. Jadi saya beristifadah banget gitu ya. Saya mengambil manfaat dari ilmunya gitu. Bagaimana pada saat itu beliau menjelaskan, ya, dengan penuh emosional tentang kondisi negaranya. Seperti kita ketahui bahwa Sudan kemarin terjadi konflik, ya, konflik saudara gitu ya, bukan konflik negara, konflik saudara gitu.
ya peperangan saudara sampai mahasiswa Indonesia itu dipulangkan ya karena konflik yang begitu dahsyatnya. Ternyata konflik ini dimulai dari para pejabat ya, para politikus yang sangat serakah. Ya, katanya pada saat itu negara Sudan itu adalah negara yang sangat makmur ya. Pendidikan dijamin oleh negara dari mulai TK sampai doktor ya, sampai pendidikan yang mau yang mau dituju ya, sampai kamu misalnya kita mau kuliah di luar negeri pun itu dibiayai oleh negara ya. Jadi kita tidak mengeluarkan sepeser pun ya untuk pendidikan karena semuanya dijamin oleh negara. Begitupun rumah sakit, semuanya gratis ya. Akan tetapi semua itu hancur seketika ya ketika ada orang-orang yang serakah ya, mereka korupsi jutaan dolar ya, miliaran dolar ya, sehingga sekarang berubah negara Sudan menjadi negara yang lebih miskin daripada negara Indonesia ya. Semua harga mahal, pendidikan mahal, rumah sakit mahal. Bahkan ketika ada orang yang sakit, kemudian dia masuk rumah sakit tapi tidak punya uang sampai meninggal di rumah sakit ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena keserakahan orang-orang yang terus menumpuk harta, mengumpul-ngumpul harta, ya, sehingga menghancurkan satu negara. Dan mungkin kita lihat, oh mereka bahagia dengan hartanya, tapi kita tidak tahu, gitu ya, bahwa Allah menimpakan azabnya di dunia. Seperti waktu itu siapa yang perdana menteri Turki itu siapa? Yang tidak bisa diterima oleh tanah. Ataturk. Iya betul, ya betul. Bagaimana kisahnya? Ya, itu nauzubillah min dzalik. Itu adalah gambaran yang nyata ya untuk orang-orang yang mereka dia berharta, tentu saja dia berharta, menumpuk hartanya ya, dan dia menyalahgunakan kekuasaan. Baik. Juga ya, kita ketika berbicara tentang khosarah, tentang kerugian ya, tentang kerugian di surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat sebelum Al-Humazah ya. Surat sebelum Al-Humazah itu dijelaskan bahwa manusia itu ada dalam kerugian ya, kecuali 4 orang gitu ya, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran, kan seperti itu. Nah, maka di surat setelahnya ya, yaitu surat Al-Humazah dan surat Al-Asr, diperlihatkan bagaimana orang-orang yang rugi ya, di antara orang-orang yang rugi yaitu orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya dan orang-orang yang berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya. Baik. Kemudian selanjutnya ya, hubungan antara surat Al-Fil dan Al-Humazah ya. Itu ada 2 kesamaan tema, yaitu tentang al-habsu ya, terpenjara. Ya, terpenjara atau bukan terpenjara, tertahan. Al-habsu itu tertahan ya. Di surat Al-Humazah ya, di situ ada gambaran tertahannya, yaitu di mana orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, yang mengumpul-ngumpul hartanya, itu mereka tertahan, terpenjara di dalam neraka. Yang tadi alaihim narum muqsadah ya. Jadi mereka itu di dalam neraka yang terkunci, ya, tidak bisa kabur, tidak bisa lari ya. Gitu. Nah, adapun di surat Al-Fil bahwa maksud al-habsu di sini tertahan, yaitu ketika gajah itu tidak bisa bergerak sama sekali ya, ditahan oleh Allah, kakinya itu ditahan oleh Allah sehingga tidak bisa bergerak dan sampai ke Ka'bah.